Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Khadijah dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video mengenai pendekatan makna. Telah kita ketahui, bahasa memiliki berbagai fungsi. 3 fungsi bahasa yang relevan diangkat sebagai pijakan awal pembahasan masalah. Yang pertama adalah pendekatan referensial. Yang kedua, pendekatan ideasional. Yang ketiga, pendekatan behavioral. Fungsi bahasa sebagai yang pertama adalah wakil realitas yang menyertai proses berpikir manusia secara individual. Yang kedua, sebagai media yang dalam mengelola pesan dan menerima informasi. Dan yang ketiga, sebagai fakta sosial yang mampu menciptakan berbagai bentuk komunikasi. Apabila fungsi pertama menjadi pijakan awal pendekatan referensial, fungsi kedua menjadi dasar kajian pendekatan ideasional, dan fungsi ketiga adalah pusat pandang dari pendekatan behavioral. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu pendekatan makna referensial. Dalam pendekatan makna referensial, makna diartikan sebagai label yang berada dalam kesadaran manusia untuk menunjuk dunia luar. Sebagai label atau julukan, makna itu hadir karena adanya kesadaran pengamatan terhadap fakta dan penarikan kesimpulan yang keseluruhannya secara subjektif. Terdapat julukan simbolik dalam kesadaran individual itu. Lebih lanjut, memungkinkan manusia untuk menyusun dan mengembangkan skema konsep. Kata pohon, misalnya, berdasarkan kesadaran pengamatan dan penarikan kesimpulan, bukan hanya menunjukkan jenis-jenis tumbuhan, melainkan memperoleh kesimpulan sebagai ciptaan hidup fana. Sehingga pohon dalam baris puisi Gunawan Muhammad disebutnya berbagai dingin di luar jendela, mengekalkan yang esok yang mungkin tak ada. Kesadaran pengamatan dan penarikan kesimpulan dalam pemberian julukan dan pemaknaan tersebut berlangsung melalui bahasa, akan tetapi berbeda dengan bahasa keseharian. Bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa perseorangan atau private language, menurut Herman 1968. Dengan demikian, makna dalam skema konsep dapat merambah ke dunia absurd yang mempribadi dan terasing dari komunikasi keseharian. Selanjutnya, kelemahan dalam pendekatan referensial. Selain telah disebutkan di atas, juga dikaitkan dengan masalah adanya paradoksal antara kebergantungan pada wujud yang diacu dan subjektivitas dalam memberi julukan. Selain itu, skema konsep yang dianggap bersifat individual, karena dunia kita merupakan dunia yang satu ini juga pada akhirnya bisa menjadi milik bersama. Contohnya, seorang petani adalah salah satu di antara petani lainnya. Seorang penyair adalah satu di antara penyair lainnya. Kelemahan lain yang sangat menarik sehubung dengan kajian dalam butir-butir ini adalah meniadakan hakiki makna dan bahasa sebagai hubungan antara bentuk dan isi, mencabut makna dari konvensi dan mengeluarkan dari konteks komunikasi. Selanjutnya adalah pendekatan ideasional. Dalam pendekatan ideasional, makna adalah gambaran gagasan dari satu bentuk kebahasaan yang bersifat sewenang-wenang, tetapi memiliki konvensi sehingga dapat saling dimengerti. Gambaran kesatuan hubungan antara makna dan bentuk kebahasan itu secara jelas dapat dikaji dalam rumus Grice. X berarti P dan X memaknakan P, seperti dimiliki oleh P, X dalam konsep Grice adalah perangkat kalimat sebagai bentuk kebahasaan yang telah dimiliki satuan gagasan. Kalimat yang berbunyi X memaknakan P, seperti yang dimiliki P memberikan gambaran tentang keharusan memaknai X. Sebagai P, seperti yang telah berada dalam konvensi bahwa P adalah P.
Meletakkan komponen semantik pada adanya satuan gagasan bukan berarti pendekatan edisional mengabaikan makna pada aspek bunyi, kata, dan frase. Gerald D. Gatz mengungkapkan bahwa penanda semantis dari bunyi, kata, dan frase sebagai unsur-unsur pembangun kalimat dapat dilangsungkan diidentifikasi lewat kalimat. Dengan mengidentifikasi unsur-unsur kalimat itu sebagai satuan gagasan, diharapkan pemaknaan tidak berlangsung secara lepas-lepas, tetapi sudah mengacu pada kesatuan makna yang dapat digunakan dalam komunikasi. Menurut Gatz dalam Steinberg and Jokobovich 1978. Sehubung dengan kegiatan berpikir manusia, berpikir menggunakan bahasa yang juga bisa digunakan dalam komunikasi. Sebab itulah, kegiatan-kegiatan pengelolaan pesan lewat bahasa atau encoding, penyampaian pesan lewat bahasa atau coding. Komponen pembangun gagasan dalam encode menurut Gerald Gatz bisa saja tidak sama persis dengan kode. Akan tetapi, yang pasti hubungan linear itu harus diikuti dari, yaitu hubungan timbal balik antara penyampaian dan penerima pesan yang ditandai oleh adanya saling mengerti. Grice juga menyebutkan suatu bentuk kebahasaan itu dimaknai P oleh penutur adalah apabila pemaknaan P itu secara laras, nantinya juga dimaknai P oleh pendengarnya. Dalam dua pendekatan yang telah diurai di atas, dapat diketahui bahwa yang pertama, pendekatan referensial dapat mengkaji makna lebih menekankan pada fakta sebagai objek kesadaran, pengamatan, dan penarikan kesimpulan secara individual. Dan yang kedua, pendekatan edisional lebih menekankan pada keberadaan bahasa sebagai media dalam mengelola pesan dalam menyampaikan informasi. Keberatan dari pendekatan behavioral terhadap kedua pendekatan tersebut salah satunya adalah kedua pendekatan itu telah mengabaikan konteks sosial dan situasional yang oleh kaum behavioral anggap berperan penting dalam menentukan makna. Kritik lain terhadap pendekatan di atas adalah pada objek kajian utama yang justru tidak pernah diobservasikan secara langsung. Pernyataan dalam kajian edisional yang berkaitan dengan keselarasan, pemahaman antara penutur dengan pendengar dalam memaknai kode, misalnya dalam pendekatan behavioral, dianggap kajian spekulatif karena pengkaji dianggap tidak mampu meneliti karakteristik ideal pemahamannya. Sebab itulah kajian makna yang bertolak dari pendekatan behavioral mengkaji makna dalam peristiwa ujaran yang berlangsung dalam situasi tertentu. Penentuan makna dalam speech arts menurut Searle harus bertolak dari berbagai kondisi dan situasi yang melatari pemunculannya. Unik ujaran yang berbunyi masuk, misalnya dapat berarti di dalam garis. Bila muncul misalnya dalam permainan bulu tangkis berhasil. Bagi yang main lotre, silahkan ke dalam. Bagi tamu dan tuan rumah hadir. Bagi mahasiswa yang dipresentasi Pak dosen. Makna keseluruhan unit ujaran itu dengan demikian harus disesuaikan dengan latar situasi dan bentuk sosial interaksi yang mengkondisikannya. Konsep yang antara lain dikembangkan oleh Autin, Hare, Searle, Alson, dan lain-lain akhirnya juga tidak dapat terlepas dari kritik. Kritik utama yang datang dari Chomsky menganggap bahwa meletakkan unsur luar bahasa sejajar dalam bahasa, dalam rangka menghadirkan makna, berarti menghilangkan aspek kreatif bahasa itu sendiri yang dapat digunakan untuk mengekspresikan gagasan secara bebas. Bahasa sebagai suatu sistem adalah sistem dari sistem. Perbendaharaan kata atau leksikon pemakaiannya bukan hanya memperhatikan kaidah leksikal dan gramatikal, melainkan juga ditentukan oleh representasi semantik. Komponen representasi semantik yang menunjuk dunia luar pada dasarnya telah mengandung sistem luar biasa. Dengan demikian, konteks sosial dan situasional sebagai suatu sistem bukan berada di luar bahasa,
melainkan berada di dalam dan mewarnai keseluruhan sistem kebahasaan itu sendiri. Baru setelah unsur yang tercakup di dalam deep struktur itu laras, hadirlah surface struktur yang pemunculannya dalam tuturan juga memperhatikan kaidah fonologi atau fonologi rules. Konsep demikian sedikit banyak juga mewarnai kajian semiotik yang dilaksanakan oleh Morris. Dari ketiga pendekatan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pertama mengaitkan makna dengan masalah nilai juga proses berpikir manusia dalam memahami realitas lewat bahasa secara benar. Pendekatan kedua mengaitkan makna dengan kegiatan menyusun dan menyampaikan kegiatan lewat bahasa. Dan pendekatan ketiga mengaitkan makna dengan fakta memakai bahasa dalam konteks sosial dan situasional. Dengan demikian, keberadaan ketiga pendekatan tersebut lebih menyerupai satu rangkaian. Sebab itulah Gilbert H. Herman misalnya yang tidak menyetujui pemakaian ketiga istilah pendekatan tersebut lebih puas dengan menggunakan istilah Three Level of Meaning 1968. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.